memutuskan gitu. Kalau saya lihat sih mbaknya nggak ada yang jelek, bagus semua. Kenapa mbaknya omsetnya turun, naik, turun? Karena mbak sholat badiah qobliyahnya masih bolong, betul? Benar. Tepuk tangan dong. Tapi Coba badiah udah dibenahi PT. Iya, badiahnya nggak boleh bolong-bolong. Dari subuh sampai isya nggak boleh bolong. Nanti omsetnya naik terus. Tapi kalau omsetnya turun, itu penyebabnya karena sholat badiah qobliyah. Makanya gini mbak, orang punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Nih, yang repot nih. Punya istri, oke? Yo, yang mau nanya, ibu. Nggak ada? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Emma dari Kalimantan Selatan. Emma. Iya, udah kena ilmu Pak Haji dari tahun 2020. Kenal Pak Haji itu kan di YouTube Pak Haji ya. Lo kalau sini makanya bawa korek kuping. Buat gue sama dia. Gue tadinya dengernya kena, katanya kenal. Kenal saya juga mengenal. Ayo. Ya, jadi ini. Man, sate kambing ada gak? Ada lagi. Beli berapa tusuk? Sisa cuma 30. Jadi bertiga berapa? 120. 10. Oh iya. Ini Pak Haji, aku kan punya usaha. Kalimantan Selatan. Ya. Apa namanya tuh ibu kotanya? Banjarbaru sekarang. Hah? Banjarbaru. Sebelumnya apa? Banjarmasin. Oke. Jadi punya usaha kan dulu kan 1, jadi 4 tuh karena menggunakan ilmu Pak Haji kan, tapi belum pernah kesini. Usahanya apa? Aku chicken Pak Haji, ayam. Oh, ayam. Chicken, ya. Biasa sedekah subuh sama Ibu Ayi biasanya. Yes. Jadi ini lagi goyang Pak Haji, lagi goyang usahanya, lagi sering basi, ayamnya nggak mau matang setiap hari. Terus akunya sakit Pak Haji. Iya, akunya sakit kalau udah jam 1 malam itu menggigil. Habis itu Mau gak menggigil? Menggigil. Jadi kalau udah maghrib, alat kelamin kamu dipasang NCB. Oh. Bapak nggak ada yang ketawa ya, nggak tahu ya? NCB nggak tahu ya Pak? Meteran listrik toh, yang bisa dinaikin bisa turunin. Iya. Nanti beli di toko listrik, pasang di alat kelamin ibu. Nggak akan menggigil, kalau menggigil dia jeplak-plak. Nanti admin yang naikin. Terus kaki aku itu Pak Haji rasanya tusuk-tusuk gitu. Itu namanya gejala diabetes. Tidak ada yang nyantet, tidak ada yang kirim guna-guna. Obatnya cuma mandi jam 00, Iya. nanti sembuh. Oh iya, Gitu. udah lakuin Pak Haji dari dulu. Terus, ya. jangan berhenti. Oh gitu Pak Haji. Ya, kalau mau goreng Tapi ayamnya. pas kesini malah aku nggak sakit Pak Haji. Ya Kemarin iyalah. datangnya aku nggak punya uang kan. Penyakitnya kan karena nunggu kamu di pintu usahanya. gerbang. Oh gitu. Waktu kamu masuk, penyakitnya tunggu di pintu gerbang. Nanti pulang ikut gitu. kamu lagi dia. Alhamdulillah Pak Haji lah. Nggak sakit lagi nih, nggak sakit lagi Di pos Pak Haji. security bawah. Lo lihat di pos deh, isinya penyakit semua itu. Gitu Pak Haji. Jadi Pertanyaannya apa? ya itu aku mau sembuh aja gitu, mau kembali lagi usahanya seperti 3 bulan yang lalu. Sekarang ini tagihan macet semua. Aku kan usahanya juga pakai mobil Pak Haji, keliling dari kantor ke kantor kan, nawarin dagangan. Itu nggak bisa bayar angsuran 3 bulan. Developernya udah marah-marah. Ya Aku nggak iyalah. mikir, aku nggak mikir kan, kata Pak Haji nggak boleh mikir, nggak mikir. Nggak aja. boleh. Kesini aku nggak pakai ongkos Pak Haji, sumpah. Jadi Pakai lewat ilmu mana? Pak Haji. Kemana ada Pak Haji? Coba gimana praktekin gimana? Ini Mau lihat. Mau aku nggak lihat. punya suami Pak Haji. Apa? Nggak punya suami. Kemana? Udah diganti kalau kan pakai ilmu Pak Haji, ganti suami, ganti deh suaminya, tapi nggak nikah aku, cuma cerai aja. Oh iya. Kan Anaknya berapa? 2. Oke. Iya, alhamdulillah aku nafkahin bapaknya, kebetulan perwira Pak Haji ya, pejabat, tapi nggak mau ini, ya nggak apa-apa. Jadi bu ngeremes teteh, diapain tetehnya? Kan kata Pak Haji kan 2 ya, Iya. yang cewek yang di bawah sama yang di atas. Ya kan? ngeremes alat kelamin, kalau nggak ngeremes teteh Kalau pilihannya kesini bebas. kan susah Pak Haji kalau ini. Jadi kesini aja, masukin kan set gitu, 9 Oke. kali ngomong. Ada yang ngomong. Bapak jangan lihat ya, saya jangan lihat. Lo ngapain ikut-ikutan lihat? Gak boleh. Lagi lo nengok-nengok ke belakang. Kan lo lagi berobat. Biar Pak Haji aja yang lihat. Mau rupiah loh Pak Haji kesini. Aduh. Mas, Ini sama ibu tahu. Bapak-bapak pada ngelirik. Nggak boleh. Kan lo lagi berobat. Iya. Biar Pak Haji aja yang lihat. Nanti lo gue ceritain. Mungkin masih pulen kata Pak Haji ya. Hah? Masih pulen kan kata Pak Iya. Haji YouTube. Mas 9 kali Pak Haji ngomong, aku bisa ke FDIY gitu, ngomong aku bisa ke FDIY gitu. Terus teman itu kaya Pak Haji, tapi pelit. Nah, salaman kan? Salaman. Gue bilang gini, aku mau. Nanti awas ya, bapak-bapak jangan salaman sama ibu ini ya. Nanti senjata makan tuan loh. Gua aja nggak mau salaman ntar. Mau salaman Pak Haji. Mau salaman. Nggak mau. Kan dari Kalimantan. Nggak mau. Takut. Gue maunya dipeluk. Abis itu Pak Haji, aku bilang gini, aku mau ke RDIY, gue bilang gitu. Ngapain katanya sana?
nggak mau sana aja gitu. Ada uang nggak? Bilang gitu. Langsung Pak Haji, langsung mau berapa katanya gitu. Dia nanya gitu, Langsung, ditantangin. iya mau berapa katanya. Wow. Oh hebat ya ilmu Pak Haji ya. Cuman remes tetek gue doang. Mau lihat. Gitu Pak Haji. Terus lagi kan aku ke bandara nih, aku ketinggalan pesawat Pak Haji. Seru perjalanan sini. Ketinggalan Di pesawat. bandara ketinggalan Iya, pesawat. Iya, 10 menit pakai Citylink kan dari perbatasan. Aku kan usahanya di perbatasan tuh, 6 jam dari Banjarbaru. Iya. Enggak, itu Kaltim Pak. Kalau Tanjung. Di Mabuk. Jangan di interview. Itu tugas gue. Lo menang banyak. Tamu sama tamu nggak boleh. Iya, Pak Haji ya. Nggak boleh. Itu tugas apa? Oh, Bapak Iya, walaupun Maman. mereka nggak boleh. Nanti lo jadian. Bapak kan punya istri ya Pak ya? Punya istri kan? Nggak boleh. Lewat Pak Haji dulu. Ini acara apa sih? Kayak acara itu. Ayo lanjut. Nah, 10 menit kan Pak Haji ya. Udah bujuk-bujuk maskapainya nggak bisa, katanya udah close gitu. Udah keringat dingin, aduh gagal dari sini. Remes lagi. Remes lagi. Iya, ke toilet kan. Remes lagi, ngucap lagi. Ada ngasih aku uang lagi gitu. Telepon lagi teman yang tadi. Maaf, aku ketinggalan pesawat, gue bilang gitu Pak Haji. Ya udah beli aja lagi katanya. Aku bilang kok bisa ya. Habis itu aku dikirim 4 juta Pak Haji, malah lebih. Wow. Wih, langsung Pengen lihat bentuknya. Oh, bagus Pak Haji. Gitu. Aku mah mau nangis kan dikirim uang transfer gak bilang-bilang masuk 4 Gue yang ngomong, gue kan tadi ngomong mau lihat bentuknya, langsung latu-latu pada bergerak, latu-latu bergerak. Jalan humor, biar nggak ngantuk ya. Soalnya posisi udah jam 10. Lanjut Mbak, lanjut. Ya gitu aja sih ceritanya. Oh jadi Mbaknya ngeremes nenennya, Iya. terus langsung telepon lagi ke temennya, ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat gitu. Habis itu ya udah katanya aku kirim lagi berapa, dipindah kan Pak Haji kan pesawat malam tuh dipindah ke pagi jam 6 pagi kan. Jadi kurangannya 800.000 gue bilang gitu. Ya udah katanya. Ya udah diam aja aku. Nginep di bandara. Akhirnya lihat udah masuk katanya. Gue lihat 4 juta Pak Haji masuknya. Wow. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Keren pokoknya keren. Mbak, Pak coba Haji. ulangi lagi biar bapak-bapak merhatiin. Nanti bapak-bapak tolong ajarin ke istrinya. Tapi jangan noleh. Cukup dengar. Biar Pak Haji yang merhatiin cara ngeremesnya. Awas lo pada noleh. Menang banyak loh. Ayo. Ini uang Kuto Arjo. Ojo. Men aku aja ya. Oh iya. Coba Mbak ulangi lagi. Apa yang dipraktekin orang bisa luluh sama Mbaknya? Ilmu kearifan lokal apa yang Mbak praktekin? Tepuk tangan dulu dong. Aku remas tetek ya Pak Haji. Nah, remas set masukin 9 kali ngucap. Ada yang ngongkosin aku ke RDAY, masukin. Ada yang ngongkosin aku ke RDAY gitu. Termasuk tadi kan Pak Haji kemarin nggak ada ya, nggak ada kan? Aku kan di kamar mandi lagi. Pencerahan gratis, gue bilang gitu. Pantesan tadi gue mau pulang nggak jadi. Tadi gue mau pulang. Benar. Kan kemarin nggak ada pencerahan. Sempat bayar Pak Haji. Kemarin nggak ada. Kemarin nggak ada. Kalau privat kan mesti 10 juta kan, yang rombongan 2 juta kan. Harus ini gue hari ini tadi mau pulang. Ngomong sama ibu ini. Ngomong gimana? Ngomong sama ibu nih, ketemu di kantin kan. Pak Haji nggak ada, katanya kan pencerahannya nggak ada ya. Aduh, gue bilang gimana, mau ikut privat kan nggak ada uang Pak Haji. Cuma punya segitu aja kan. Iya. Nah aku coba deh remes lagi gitu. Gimana ngeremesnya, ngomongnya gimana? Kita lihat tadi Pak Haji. Iya coba ngeremesnya gimana? Pak perhatiin Pak. Pak, dengerin. Oh noleh. Men aku wae sing merhatiin. Oh iya. Gimana Mbak? Remes lagi, ngucap lagi. Gratis pencerahan Pak Haji. Remes lagi, Pak Haji pasti datang hari ini gitu. Iya. 9 kali Pak Haji. 9 kali? Iya. Tadi ketiduran kan, habis sholat isya ketiduran sama temen. Ketiduran, bangun, katanya pencerahan. Hah? Pencerahan aku bilang, berarti gratis dong. Iya, tepuk tangan dong. Berarti dibangunin sama pencerahan katanya. Lah, berarti gratis gue bilang gitu. Ih, menang banyak. Senjata makan. Bener, gue tadi mau pulang asli. Tadi mau pulang ya. Bener ya? Kameramen kan tadi nggak ada. Yang baju merah tuh kameramen. Adanya kameramen pakai topi baju putih. Nggak ada. Tadi dia udah jalan. Yes, kita nggak ada pencerahan. Herannya pas tadi saya bilang, Pak, saya pulang apa pencerahan? Mendingan pulang aja. Tapi kok alat kelamin gue berat bener. Kan aku jauh pagi dari Kalimantan. Makanya. Udah coba remes aja kan, remes lagi gitu. Tanya sama informasi katanya nggak tahu tuh suara Pak Haji katanya kalau pencerahan. Ya ada diam aja, pas aja gitu. Nah, coba maunya ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bisa gak ibu praktekin sekarang, harus terkabulnya sekarang. Saya tungguin. Buka semua BA-nya. Enggak. Tunggu dulu. Dia manjur. Berapa lama tuh? Ngeremes terus 9 kali Pak Haji. 9 kali tuh berapa lama tuh durasinya kok bisa langsung ini pencerahan datang gratis? Tadi
Tadi, Ada sejam. Tadi habis Isa ya, habis Isa kan ke toilet dulu. Ini kok udah nggak ada kabar kan, katanya kan pencerahan bisa sore ya, sore bisa sampai jam sekian. Oh gagal lagi, ini kan kita ngomong ya nggak ada pencerahannya, gagal lagi. Berarti kan Gitu. testimoninya manjur nih Bu. Coba Ibu praktekin dengan neneknya Ibu. Bapak pinjam punyanya Ibu. Dipinjam. Gak usah neneknya, minjemin BH-nya aja. Lo remes BH-nya aja. Lo mah udah jorok aja lo. Emang gue ngomong nenen enggak? Oh, enggak sampai sejam dong. Iya. Enggak sampai 2 jam dong. Ketiduran di masjid kan, ngantuk. Nah, coba Ibu praktekin apa hajatnya. Ada uang masuk boleh. Kontrakannya laku boleh, punya kontrakan boleh, utang lo bebas hajatnya. Nanti Ibu kalau Mbak, saya manggilnya Mbak siapa jadinya? Emma. Mbak Emma, daerah mana yang diremes? Nanti Mbaknya kasih tutorialnya. Ini loh yang diremes bagian Ya. ini. Nah Ibu tinggal perhatiin aja, nanti Ibu ngajarinya di lampu merah ya. Ya, Komen di YouTube, Pak Haji. ada komen di YouTube. Tutorialnya dong. Ya, tepuk tangan dong. YouTube yang ada. Tapi luar biasa ya. Jadi nggak taunya nih Bu, Pak, maaf ya. Ilmu apa aja juga pasti terkabul. Yang penting sugestinya harus kuat. Sugesti apa tuh sugesti? Yakinnya harus kuat. Ya, yakinnya harus kuat. Apapun hajatnya Ibu, yakinnya harus kuat. Siapa nyangka presiden ke-8 jadi presiden? Coba, siapa nyangka Pak Prabowo jadi presiden? Dari ijab yang pertama, jadi kandidat presiden dari Partai Golkar, kalah. Dia ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Terus sampai terakhir. Itu jadi. Nah, coba Ibu kalau belum, jangan langsung, kok saya belum Mbak Emma? Janganlah, mulai lagi. Coba lagi. Sampai peot. Ya kan nanti bisa ditiup pakai itu. Sedotan. Hah? Yang kan belum dipraktekin, nanti ngembang sendiri. Ada satu pertanyaan lagi Pak Haji. Ya, testimoni apa lagi dong? Coba, kan baru Testimoni satu. ada yang dulu. Testimoni ya yang dulu Yang apa? dulu. Tepuk tangan dulu dong. Kan kalau dulu kan kalau mandi kan nggak ada batas sama sekarang Pak Haji aja sampai jam 1. Kalau dulu kan ayam berkokok. Ya kan kalau dulu kan batasnya kan habis mandi kan nggak boleh mandi kalau ayam sudah berkokok kan dulu. Ayam berkokok. Iya dulu kan kata Ya. Pak Haji. Jadi aku mandi jam 2 kan belum berkokok tuh. Ya. Aku amalin mandi, gitu-gitu aja sih. Nah, terus aku bilang gini, ada yang kasih aku modal dulu, karena aku nggak ada modal kan, cerai sama suami, aku nggak dikasih apa-apa. Dulu, cuman disuruh pilih aja, pilih anak atau harta, katanya aku pilih. Kamu milih apa? Pilih anak dong, Pak. Oke, nanti harta bisa pakai ilmu RDI ya. Iya. Oke. Buktinya tuh nenen bisa Iya. keluar harta. Iya, kan nggak punya apa-apa ya, aku ya usaha juga nggak punya kan waktu itu, cuman punya ilmunya. Coba praktekin yang kedua, ilmunya gimana? Yang kedua. Yang Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Yang keduanya, Ayo, testimoni yang kedua. Mas, yang ini, Remes apa? yang di bawah. Oh, alat kelamin. Iya. Nah, ngeremesnya gimana coba? Bapak jangan lirik. Aduh, ini tugas saya. Coba ngeremesnya gimana? Tahun 2023 ya itu. Ya, 2023 ilmunya. Ya, remes kan. Sambil ngomong gimana? Tapi ke muka gini. Iya, taruh di muka. Nah, ada yang ngasih aku modal 100 juta gitu. Remes lagi. Tanpa bayar gitu. Remes lagi sampai 9 kali kan. Mau tidur, bangun tidur gitu. Pokoknya jalan remes juga. Pokoknya remes harus dari mana remes gitu. Akhirnya ada ketemu Pak Haji. Cowok ya, cowok pelanggan. Aku kan jualannya keliling tuh. Ya. Pelanggan makan. Gitu ngasih uang Pak Haji 100 juta. Wow. Bisa gak nih bapak-bapak, ibu kasih mukanya pakai alat kelamin ibu? Maksudnya dikasih tabok. Iya itu yang sampai sekarang nggak mau dibalikin dia. Gak mau dibalikin ya? Ya, pelanggan makan gitu. Wow, Bapak pakai aja Mbak katanya. Pakai aja Mbak, Iya. 100 juta, nggak usah pakai jaminan. Iya. Bahkan nggak usah dibalikin. Berarti Iya. bener dong ilmu RDI. Dapat modal tanpa jaminan, tanpa pengembali. Iya benar. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Mbak, mau lihat bentuknya. Sama gak sama yang di rumah? Luar biasa. Wow. Itu Ada sih lagi? Enggak, ini mau tanya aja. Bagus Nanya. sih, Pak Haji yang terkabul tuh banyak. Coba yang remes ajarin dulu sekali lagi. Biar bapak-bapak nanti praktekin ke istrinya ya. Ibu praktekin ke punyanya ibu ya. Ibu ada nenek-nenek kan semuanya? Ada kan? Saya percaya pasti ada lah ya. Oke, coba ajarin Mbak. Karena aku nggak punya suami kan nggak mungkin kan remes kontol orang kan. Pak. Iya, Ya. jangan. Ini aja Mbak. Nih. Jadi remes punya sendiri aja kan. Kata Ya. Pak Haji kan remes punya suami kan nggak punya suami. Ya, coba gimana Mbak? Ngeremes nenen. Hajatnya cair tiket gratis ke RDI pulang pergi. Ayo. Iya, remes, ucap. Ke mulut? Iya, ke mulut. Remes, ngucap lagi ke mulut. Ada yang ngongkosin aku. Sambil ngomongnya gimana ngomongnya? Ada yang ngongkosin aku ke RDI gratis. Sampai 9 kali Pak Haji. Ngeremes nenen taruh di mulut sekali. Iya. Ngeremes nenen taruh di mulut sekali. Iya, benar. Ngeremes nenen taruh di mulut sekali. Iya. Ucapan adalah doa. Dan yang dibaca itu adalah
doa dan benar terkabul. Sampai ketinggalan pesawat aja, mbaknya merhatiin lagi ngerebus nenek di kan, toilet. Iya, mau nangis aku, aduh ketinggalan pesawat. Aku bilang kan malu kan, bilang sama teman udah diongkosin, pesawatnya ketinggalan kan Pak Haji ya. Berapa mas lagi tuh? Kan bandaranya Samsudin Nor itu luas Pak Haji ya. Sekarang lari cari toilet pokoknya. Lagi? Ngomongnya sama? Sama, ngomong lagi nih. Aku tetap ke RDY gitu. Ada ngongkosnya aku ke RDY. Udah dia telepon, aku telepon angkat dia kan. Padahal udah jam 11 malam itu, telepon. Angkat dia, aduh maaf, aku bilang gitu. Aku ketinggalan pesawat, aku bilang gitu. Oh iya dah, maunya gimana? Maunya tetap mau ke RDAY, aku bilang gitu Pak Haji. Ya udah, nanti ku transfer, ambil aja kalau bisa pesawat malam ini nggak ada lagi, aku bilang gitu. Ya udah pindah jamnya aja, katanya gitu. Ya, akhirnya malah ditransfer 4 lebih. juta Iya, lebih. ada kelebihan 3 Alhamdulillah, juta 200. padahal tiketnya 800. Iya tambahannya. Tambahannya? Ya kan dari maskapainya ada keringanan. Dipindah aja Mbak, katanya jamnya ke pagi besok nambah tapi gitu. 800. Iya. Alhamdulillah. Jadi tiketnya berapa tuh dari 1,2 Pak Haji ke Jakarta. Oke, jadi mbaknya cuma nambah 800. 800. Dan alhamdulillah sampai RDAY dipraktekin lagi Iya, buat gurunya. Karena katanya Pak Haji kan Pak Haji boleh salman ya. Nah, ini masih loh Pak Haji. jangan. Belum dicuci. Tapi kan tete aja dong, enggak ke bawah. Jangan. Biar ilmu Pak Haji makin Jangan. ke bawah ke Kalimantan. Enggak mau. Saya takut. Saya takut. Saya kalau diremes enggak takut. Tapi boleh tanya nggak Pak Haji? Boleh. Kayak gini, Tepuk tangan dulu dong. Gini Pak Haji, aku ini kan ada Dayaknya, ada suku Banjarnya. Kalau nenekku kan Dayak nggak beragama dulu. Nah, terus gini, aku ini kan kalau usaha itu Nenek Dayak. Iya. Yang Banjarnya siapa? kakek Oh, kakek. Banjar. Kan di sana cuma ada 2 suku Dayak sama suku Banjar. Oh, cuma ada 2 suku. Iya. Suku Dayak sama suku Banjar. Ya, nenek aku itu agamanya keharingan dulu, nggak ada Tuhan maksudnya. Nenek? Gitu. Iya, Kakek kakek agama Islam. Jadi di mu'alafakan gitu. Nah, terus gini, kan ada yang bilang tuh orang tua di sana, katanya aku ini kan kerja Pak Haji ya, jualan kan, tapi nanti ada turunnya Pak Haji. Gitu. Apa? Ada turunnya nyungsep. Oh, omsetnya. Iya, nanti naik lagi, nanti gitu lagi. Oh, naik Pak Haji. turun. Nah, kata orang tua di sana nih, katanya gini, itu bisa pengaruh dari yang leluhur katanya. Gitu. Leluhurnya. Iya, katanya yang nggak baik dibuang aja, katanya gitu. Gimana buangnya, kata kalau orang-orang dulu tuh gimana buangnya Nggak yang tahu, jelek? makanya aku kesini, maunya sih Pak Haji aja yang memutuskan gitu. Kalau saya lihat sih mbaknya nggak ada yang jelek, Alhamdulillah. bagus semua. Kenapa mbaknya omsetnya turun, naik, turun? Karena mbak sholat ba'diyah qobliyahnya masih bolong, betul? Benar. Tepuk tangan dong. Tapi Coba ini ba'diyah udah dibenahi PT. Iya, ba'diyahnya nggak boleh bolong-bolong. Dari subuh sampai isya nggak boleh bolong. Nanti omsetnya naik terus. Tapi kalau omsetnya turun, itu penyebabnya karena sholat ba'diyah qobliyah. Makanya gini mbak, orang punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Nih, yang repot nih. Punya istri, istri pecicilan. Tahu gak? Istrinya yang ngutang, yang bayar siapa? Suaminya. Namanya istri pecicilan. Atau suami pecicilan. Nah, itu pasti penyebabnya sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Tapi kalau dia sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, utangnya otomatis motornya lunas, mobilnya lunas, rumahnya lunas. Banyak di Jakarta, terutama di Indonesia, punya mobil bagus tapi nyicil. Punya rumah bagus tapi nyicil. Nah, saya nggak mau. Nah, coba mbaknya. Dan ini semua, sholat ba'diyah qobliyah kita bikin wajib. Sholat ba'diyah qobliyah kita bikin wajib. Walaupun nggak pas waktunya Pak Haji, misalnya Nggak apa-apa. Aku kan jualan ya, Ya. Zuhurnya kan bisa kelewat tuh karena kan Nggak apa-apa. siang. Tapi tetap pas aku sholat itu langsung. Ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Sholat taubatnya kita bikin wajib. Dari maghrib sampai isya harus 18. Yang 50 boleh dicicil. Bonusnya apa Pak Haji? Kalau kita sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Net penghasilannya nggak 10 miliar tapi 20 miliar tiap bulan. Itu pasti. Kau gitu Pak Haji? Lah kan udah dipraktekin sama penulis buku. Namanya Pak Nasrullah. Bukunya apa sih namanya? Magnet Rezeki. Dia sholat taubatnya nggak pernah bolong. 20 miliar. Nah, saya mau Bapak dan Ibu gitu. Kalau kita kan di atasnya Pak Nasrullah. 68 sholat taubat. Kalau Pak Nasrullah 57. Kalau kita 68. 18-nya dari maghrib sampai isya. Yang 50-nya dicicil dari subuh sampai isya. Jadi kita maunya di atasnya Pak Nasrullah. Yang 50 itu yang bagaimana? 50. Dua salam, 50 salam. Oh, Bisa? bisa. Tinggal perbaikin sholat ba'diyah qobliyah. Ya, Sama. ini berlaku semuanya. Maunya saya, Bapak dan Ibu jangan sholatnya dibolong-bolongin ba'diyah qobliyah. Harus dipulin. Pak Haji, saya perlu banget buat modal
1 miliar, ya dah dari saya. Tapi kerjain dulu. Jangan dikerjainnya belum, minta hadiahnya dulu ya. Kan saya juga mau dong pahalanya ibu. Jadi ibu yang bapak yang ibadah, nanti pahala bapak dan ibu buat saya. Gitu loh. Ibu sholat badiah qobliyah, nanti pahalanya ibu buat saya. Nanti yang 1 miliar buat ibu. Amin. Gitu. Amin katanya. Amin. Iya.